Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat semua? Ya, hari ini hari Selasa, hari Rabu. Sengaja, saya cuma buat ngetes masih konsentrasi apa enggak gitu. Ya, oke. Ya, sekarang gini. Hari ini kita akan membahas materi tentang jenazah, gitu. Kita berbicara tentang bagaimana proses pengapanan jenazah, terus pandangan agama Islam tentang jenazah. Kenapa kok orang Islam itu jenazahnya harus dikuburkan, gitu, tidak dihanyutkan atau dibakar saja? Nanti akan kita bahas, gitu. Nah, sebelumnya untuk memulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, yuk bersama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita agama Islam. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk selanjutnya sebelum saya mulai, terlebih dahulu saya akan absen teman-teman semua. Saya yakin hadir semua kan? Nah, ini dia. Alfian Seto Nugroho. Oke. Dikat. Iya. Ya. Ya, lanjut. Alaisya Ridwan. Oke. Alexandro Sinurat non is ya. Oke. Alfian Christian non is. Anandita. Oke. Aryani Deswita Arthur non is. Aurelia Alfariza. Oke. Azara Nurila, Bagas Dwi, Cinta Aufa, Dinda Ayu. Oh, Dinda Ayu. Dinda udah 3 hari aja nih ya? 3 hari, ya udah. Oke, nanti saya kompromi. Dinda Ayu, Fahmi, Palatur Rahman, Fatia Khairunisa. Oke. Pilpa non is. Indira Ayu. Oke. Lidwia Lintang, Muhammad Aksa, Muhammad Fauzan, Muhammad Firza, Nadila Nur Safitri. Oke. Nekesya Cahya, Nekasya. Oh gitu. Nala Kirana, Naila Zahwani, Nekela Aurel, Nesya Titi, terus Noviantika, Rehan Firdaus, Reva Listi, Salsa izin keluar ya. Oke. Syaka Ayu, Sylvia, Stephen non is. Salah Anindita. Oke. Utia Zara, Palenso Wisnu, Windy, Yudhistira. Oke, Yudhis. Mas Aksa duduknya di tempatnya, Mas. Nah, gitu. Iya. Zidan belum? Oke, Dan. Zidan. Ya, makasih. Oke. Dah. Sebelum saya lanjut, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, jenazah itu tentang apa sih sebenarnya? Kenapa kok dalam Islam perlu kita bahas? Nah, dalam Islam itu mayat atau jenazah itu harus dikubur. Ya, oke. Itu pertanyaan prolog. Sebagaimana tadi saya sampaikan, kenapa jenazah orang Islam itu harus dimakamkan ya? Sebenarnya gini, orang Islam itu memuliakan
manusia. Kita tahu dalam tanda petik manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Kalau kita tanah juga. Oke. Prinsip dasarnya memang tanah. Tapi secara ilmiahnya kita dari kita dari apa? Secara ilmiahnya kita dari apa? Dari air. Ya, dari air mati itu secara ilmiahnya. Sebenarnya gini, yang pertama kali diciptakan yang dimaksud dari tanah itu adalah hanya untuk Nabi Adam. Gitu. Itu konsep awalnya. Gitu. Nah, dalam hadis lain Nabi Adam itu diciptakan dari tanah yang berasal dari bumi. Nah, maka dari itu ketika seorang manusia meninggal, untuk menghormati jasad kita, kalau kita meninggal berarti yang hilang dalam diri kita apa? Ruh kita, jiwa kita itu hilang. Maka dari itu hinggalah jasad kita harus dikembalikan ke tempat asalnya. Oke, seperti itu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Yo. Iya. Oke. Kenapa kalau mayat, kalau orang meninggal harus dikapanin? Ya. Kenapa tidak pakai jas aja? Oke, gitu ya. Jadi gini. Kain kafan itu adalah kain yang terbuat dari bahan alam asli. Itu kain kafan. Kalau kain sutra itu dari saripati ulat, itu kain sutra. Ya, kemudian kalau kain kafan itu dari apa? Dari apa kalau kain kafan? Dari kalau kain kafan itu dari kalau apa namanya bahan yang buat kertas itu? Serat kayu. Nah, makanya dia disebut dengan kain katun seperti itu. Jadi modelnya seperti itu. Nah, itu makanya. Nah, prosesnya kenapa harus dikapanin? Bukan berarti kain kafan itu harus berwarna putih, ya. Boleh juga berwarna yang lain dengan tanda petik jika tidak ada kain katun yang lain. Kalau kita kan sebutnya kain kafan. Gitu, karena kain kafan ini dikhususkan buat orang Indonesia aja. Sebenarnya seperti bahasanya. Walaupun dalam bahasa negara lain itu beda, gitu. Jadi sebutannya seperti itu. Jadi kita walaupun ketika kita lahir dalam keadaan tidak menggunakan pakaian selai pun, maka ketika kita kembali kita harus menggunakan pakaian itu. Dalam artian apa? Karena kita sudah dewasa, sudah terkena hukum aurat, gitu. Ya, oke? Ada lagi? Yuk, silakan, Mbak. Ya, oke. Kalau kenapa tidak harus ditunggu 2-3 hari dulu gitu ya? Kenapa kalau orang Islam itu harus cepat dimakamkan? Ini kita kembali secara ilmiah dulu. Kalau orang meninggal, dia itu jasanya menciptakan menjadi sebuah bakteri atau virus. Itu makanya, nah orang Islam untuk menghindari hal-hal seperti itu, lebih baik jasadnya itu untuk langsung disegerakan untuk dimakamkan, gitu, untuk dikuburkan, gitu. Nah, inilah fungsinya. Secara ilmiah ternyata Islam itu sudah mengajarkan sains kepada kita, sudah mengajarkan ilmu pengetahuan kita. Cuman dibungkus dengan background agama, gitu. Oke? Ya, mungkin cukup 3 pertanyaan dulu untuk pembukaan, nanti kita bahas lebih dalamnya. Nah, untuk masuk materi berikutnya, kita akan menyimak ya dan memahami presentasi dari teman kita. Silakan yang presentasi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Firdaus. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang praktek sholat jenazah. Di sini ada yang tahu jenazah itu apa enggak? Mayat ya. Pengertian jenazah itu kalau dalam bahasa Arab yaitu jasad orang yang telah meninggal dunia. Dalam konteks ini yang dimaksud orang adalah orang Islam atau Muslim. Sholat jenazah.
Sholat jenazah adalah jenis sholat yang dilakukan untuk jenazah muslim. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib disolati oleh muslim yang masih hidupnya dalam status hukum fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah itu apa enggak? Fardu kifayah itu artinya hukumnya wajib bagi setiap muslim. Terus ada syarat penyelenggaraan sholat jenazah. Sholat jenazah dapat dilakukan di rumah jenazah maupun di tempat ibadah muslim seperti masjid dan musola. Selain itu sholat jenazah juga dapat dipenuhi agar sholat jenazah dapat diadakan adalah jenazah telah suci dari hadas. Seluruh aurat jenazah harus ditutupi saat sholat jenazah berlangsung. Posisi peserta sholat telah menghadap kiblat dan tubuh jenazah diletakkan di sebelah orang yang mensolatkannya. Persyaratan tersebut dikecualikan pada sholat qaib. Sholat jenazah secara berjamaah sedikitnya dilakukan dalam 3 baris makmum. Hubungan antara imam dan jenazah diutamakan merupakan keluarga terdekat dan tertua semasa hidupnya. Niat sholat jenazah bagi laki-laki. Bacaannya usalli ala hadzal mayyiti arba'ata takbiratin fardu kifayah imamam ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat jenazah ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum hanya karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua ada niat sholat jenazah untuk perempuan. Yang bacanya usolli ala hadhil mayyiti arba'ata takbiratin fardu kifayati imama ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum hanya karena Allah Ta'ala. Terus yang ketiga ada tata cara sholat jenazah. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, membaca takbir sebanyak 4 kali termasuk takbiratul ikram. Yang keempat, ada membaca surat Al-Fatihah. Tata cara sholat jenazah. Yang kelima, membaca sholawat Nabi setelah takbir kedua, yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang artinya, ya Allah berilah atas sholawat Nabi Muhammad dan atas keluarganya. Yang keenam, mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Terus ada tata cara sholat jenazah. Doa untuk jenazah laki-laki, bacaan Latin. Bacanya ada Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa untuk jenazah perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Yang artinya, ya Allah ampunilah dia, berilah dia rahmat dan sejahtera dan maafkanlah dia. Yang ketujuh, membaca doa setelah takbir keempat. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana walahu. Yang artinya, ya Allah janganlah kiranya pahala tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa'fir lana walaha. Yang artinya, ya Allah janganlah kiranya pahala tidak sampai kepada kami, dan janganlah engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Yang ke-8, tata cara sholat jenazah ditutup dengan mengucapkan salam, memberi atau memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Yang artinya, semoga kedamaian bersamamu setelah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita lanjut, yaitu berbicara tentang sholat jenazah. Maka sebelum melakukan sholat jenazah itu harus dimandikan dulu. Ya, setelah dimandikan kemudian dikafani. Setelah dikafani baru disolati, terakhir dimakamkan. Oke. Nah selanjutnya kita akan praktek untuk mengafani jenazah.
Nah, mungkin lebih enaknya kita pakai jenazahnya laki-laki aja ya. Ada relawan di sini yang mau? Ayo Wisnu. Sini, sini. Oke. Yo, oke. Nah, minta bantuan saya 2 meja, boleh? Ya, ini bukan berarti tidak sopan ya. Ini hanya untuk medianya saja. Oke. Cukup nggak? Nggak cukup ya? Berarti kurang. Kurang satu lagi. Gimana? Oke. Nah, oke. Sini aja. Ngeliat enggak nih? Enggak sih. Enggak ya? Mudah-mudahan enggak. Udah. Satu lagi mungkin? Satu baris lagi. Yes. Gimana, Wis? Nah, dulu, oke. Duduk dulu. Oke. Nah, sebenarnya, oke, satu lagi. Oke, udah cukup, gini aja. Nah, gitu aja. Oke, kita lanjut. Jadi gini loh teman-teman, berbicara tentang materi yang tadi, sebenarnya untuk mengapani jenazah itu tidak ada ketentuan khusus. Dalam artian kainnya harus berapa, talinya harus berapa, ya sebenarnya tidak ada. Gitu. Makanya, nah ini versi ini untuk wawasan kita aja. Ada orang yang mengatakan kainnya harus 3, kainnya harus 5. Sebenarnya itu kembali lagi porsi badan orangnya seperti apa gitu. Yang pasti semua ikatan yang ada di, kalau kita sebut pocong ya, itu tidak ada yang terikat. Nah itu boleh digunakan, ditambahin nanti ada pewangi-wangian, boleh. Kayak semacam kapur barus atau apa namanya, bukan parfum. Kalau parfum biasanya kan teman-teman ada alkoholnya tuh ya. Itu sebenarnya dihukumkan makruh untuk mayat. Dan, makanya sebaiknya jangan pakai itu. Kalau mau pakai wangi-wangian biasanya pakai air mawar. Itu boleh. Air mawar itu bukan kesre, Pak. Itu. Nah, oke, kita lanjut. Untuk ngapanin? Pertama, satu tali khusus untuk bagian atas kepala, gitu. Sebenarnya ini posisi ngapanin itu yang bagus itu madep, madep kiblat. Berarti posisi pala itu ada di, bukan di atas. Kalau di atas berdiri, Bang, ya, gitu. Tapi bukan di bawah juga, gitu. Tapi di sebelah mana namanya? Barat, laut, utara, gitu. Kepala di sebelah utara, kaki ada di sebelah selatan, gitu. Ini. Jadi posisinya sama seperti ketika orang itu mau dikuburkan, gitu. Itu tali pertama ada di bagian atas kepala, tali pertama. Terus kali kedua itu ada di bagian dada, gitu. Tapi bukan leher. Jadi hanya bagian dada. Terus kemudian ada bagian tali di pinggang, ya. Kemudian talinya kurang ini. Wah, nggak ada tali lagi. Talinya kurang. Sebentar. Cukup kali ya. Sini dah. Nah, sebenarnya ada tali lagi bagian pinggang sama bukan sebelum kaki, apa namanya?
Lutut, bagian lutut sebenarnya ada nih. Karena ini mohon maaf talinya kayaknya terselip atau di mana. Oke. Nah, yang terakhir itu bagian bawah kaki. Itu. Dalam artian jadi untuk mengikat mayat ini jangan sampai ada yang terlihat bagian tubuhnya seperti itu. Mayat boleh terbuka bagian tubuhnya ketika dia sudah di dalam kubur. Ketika kita dimiringin nih. Nah, itu yang dibuka cuman bagian satu yang boleh dilihatin. Yaitu bagian bukan kepala, wajah. Gitu. Jadi cuman ini. Kalau kepala juga sebenarnya nggak boleh. Karena apa? Karena kalau yang perempuan itu kan rambutnya kebuka, itu aurat. Gitu. Ya. Tuh, kemudian kita menyesuaikan. Selanjutnya adalah kain lapis pertama. Oke. Tar dulu. Gak nyampe. Nah, kemudian ada kain lapis kedua. Kain lapis kedua itu bukan berarti ditaruhnya plek sama ini ya. Tapi dia agak sedikit ngegeser gitu. Iya. Karena kan kalau badannya besar nggak mungkin cukup. Karena kain mori itu rata-rata lebarnya hanya sekitar 80 cm. Gitu. Itu lapis kedua. Nah, kemudian ada kain ketiga. Kain ketiga ini oh bukan. Bolong. Ah iya. Ini kebanyakan. Nah, ini bagian kain ketiganya. Jadi semuanya konsepnya agak ngegeser. Oke. Ya, saya kalau begini udah kayak tukang sales kain ya. Bisa dicoba. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian gini. Kalau orang Indonesia itu biasanya dibuatkan imaman atau kerudung. Kalau perempuan itu kerudung, kalau laki-laki itu imaman namanya. Kalau orang Indonesia biasanya gitu. Ini kita pakai adat Indonesia aja. Memang beberapa budaya seperti Arab Saudi rata-rata ada yang tidak menggunakan seperti itu, hanya diikat saja. Nah, konsepnya seperti ini. Kalau perempuan kan gini. Ya. Nah, kalau laki-laki itu pakai sorban Jawa atau sorban Jawa. Nah, jadi sorban Jawa itu ininya di depan. Nah, gitu. Nah, itu kalau sorban Jawa. Jadi makanya posisi naronya itu jangan seperti posisi kerudung segitiga seperti ini, tapi dibalik. Gimana? Kalau kerudung kan gini ya, berarti ini dibalik. Oke. Nah, ini kita ambil simpelnya aja. Jadi tidak harus pakai imaman itu modelnya imaman kayak rata-rata orang Timur Tengah di atasnya yang besar, nggak seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini ada namanya rompi, bukan rompi anti peluru. Ya. Ini untuk menutupi bagian dada. Nah, khususnya untuk bagian orang perempuan. Kenapa orang perempuan itu harus ditutupin? Ya, karena tidak pakai, ya gitu, tidak pakai baju. Makanya ini disebutnya bajunya dah, seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya, kalau kita bilang ini adalah celana, tapi bukan segitiga pengaman. Ya. Tapi konsepnya sama, gitu. Konsepnya sama gitu. Ya Bang ya. Yang laki-laki paham nih kalau begini. Ya, oke. Udah cukup ini aja, cukup. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Yang jadi sampel Mas Wisnu. Ya, sini. Sepatunya dulu Bang, dilepas. Oke. Iya, sepatu. Ya, perlu dibantu. Ya, tiduran sini Bang. Tiduran. Ini kalau mayat yang pintar begini naik sendiri ya. Lah iya, kalau mayat pintar begini. Ya, pokoknya pakai kain kafan sendiri, nyolatin sendiri, ntar ngubur sendiri. Ya, sudah tidur lah. Oke, udah.
Sinian, palanya biar masuk. Oke, sini, tar dulu. Apanya ketinggian? Palanya biar masuk sini, Bang. Bisa muat nggak? Gini dah. Sebentar. Pakai lihat tiduran. Nah, ini. Oke, itu bagian pertama. Terus bagian kedua, seperti yang saya bilang, ini karena imaman. Rambutnya gini. Nah, gitu. Anggaplah seperti ini ya, Bang ya. Bentar, Bang. Oke. Tangannya ini sini, Bang. Kayak sholat. Nah, pinter gitu. Nah, kalau pakai celananya, tolong jangan dibayangkan. Kalau dibayangkan nanti takut luas ya. Ini Mas, tanahmu bolong ini. Udah tidur. Ini ada fungsinya. Habis jatuh. Kirain ada yang galak gitu. Ya tidur. Ya sudah. Kalau gitu kita tutupin aja pakai ini. Ya. Udah kayak ini. Ya, ini celana ini ya, bukan celananya tuyul ini. Nah, ini karena ini dibuat ikatan, boleh diikat tapi jangan diikat mati, tapi diikat simpul aja. Gitu, ikat simpul. Bahasa keren dikit lah. Gitu. Ya, ikat simpul. Nah, ini sorbannya oke. Sorbannya dikit, Bang. Sini, up, dah gitu. Ya, Bang, minta satu orang bantuannya sini. Gitu. Dari sini duluan, dari sini, oke. Ini, Bang, kelapin. Enak. Oke. Ya. Oke, lanjut dari sini. Set. Nah. Itu. Dah, oke. Sebentar. Ini di sini. Ya, itu di situ. Sini. Oke. Nah, ikat yang ini juga ikat simpul ya. Kenapa harus ikat simpul? Karena nanti mayit itu harus dilepas. Gimana ikat simpul? Ya, nggak apa-apa kalau buat contoh mah udah ikat kencang aja. Oke. Ini di sini ya. Nggak apa-apa udah ke situ. Ke sini bagian pinggang. Jangan mati beneran lu. Jangan. Ikhlaskan lu. Yang Oke. Diikat bagian gini ya, bagian leher ya. Oh, nggak ada lagi talinya ya? Berarti buat bagian pocongannya. Atas, Bang, di atas saja. Mayatnya kasar. Itu di pocongannya, Bang, diikat. Di mana, Pak? Di atasnya. Ya. Sini aja deh, sini. Mukanya ditutup. Ya, sebenarnya muka kalau mau mau disolatin tutup aja dulu, ya no. Ya anak orang. Diikat dulu ya. Kasihan buat napas. Ntar minta napas buatan repot. Nah, jadi posisinya bangun, Bang. Bangun dulu. Oke. Ya, berdiri dulu, berdiri. Mana, Pak? Oh iya. Sini. Ya. Oke. Jadi teman-teman sambil ingat bagian ininya diikat agak rapi, jangan sampai kebuka gitu. Kecuali nanti di posisinya ketika akan dikuburkan. Ya, Nuk? Iya, Pak. Iya aja. Punya dosa nggak, Nuk?
Aduh. Iya. Oke. Ya, nah jadi bagian yang boleh dibuka ketika dimakamin cuman bagian wajahnya saja gitu. Oke. Ya udah gitu. Nah, sana kembali ke tempatnya. Oke. Yuk, semuanya sambil duduk. Ya. Bisa? Yuk, minta bantuan sama temannya situ sambil duduk. Oke. Saya mau nanya ke teman-teman sekarang. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa hikmahnya dari proses mengapani mayit ini dan menyolatinya? Kira-kira hikmah apa yang kita bisa ambil? Yang mau berpendapat silakan. Yuk. Yang mau berpendapat? Oh, nggak jadi. Ya, apa bang? Semua makhluk atau manusia yang hidup di bumi itu akan kembali kepada tanah. Oke, betul. Setiap makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan kembali ke tanah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada lagi? Masa saya harus buka dompet dulu? Isinya 2.000. Ya, oke. Apa lagi kira-kira? Kalau seandainya kita dari tanah, berarti kita tidak boleh sombong. Ya. Kenapa tidak boleh sombong? Karena tanah itu selalu diinjak ya. Ya gitu, diinjak dan tidak dihargai. Tapi tanah itu memiliki sifat sabar. Maka dari itu kita nggak bisa jadi orang apa sih yang harus dibanggakan seperti itu. Ya, itulah prinsip hidup kita yang sebenarnya harus kita tanamkan. Oke, dari situ saya akhiri. Terima kasih atas waktu teman-teman. Mohon maaf karena waktu kita terbatas. Insya Allah kita akan bahas lagi di next berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan dirapikan lagi. Ya.